untuk les belajar kita pada malam hari ini sehingga kita dapat melakukan pelajaran kita dengan lebih efektif, efisien, dan fun. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ganda Christian Panggabean, tentor Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, sambungan dari pelajaran Jumat lalu tentang merajut kebersamaan dalam kebinekaan pada bab 3 atau bab 8. Pada malam hari ini kita akan menyambung dengan bab 9, yaitu membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Perlu saya ingatkan lagi apa yang telah kita pelajari minggu lalu dalam merajut kebersamaan dalam kebinekaan, itu mengutamakan integrasi dalam sosial masyarakat. Dalam integrasi sosial masyarakat kita berbicara tentang kesatuan dalam perbedaan. Kita harus lebih mengedepankan rasa demokrasi, harus mengedepankan rasa kekeluargaan, harus mengedepankan rasa persamaan hak dan kewajiban. Bagaimana sebenarnya masyarakat Indonesia yang dicita-citakan? Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya seharusnya diaktualisasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bukan hanya kaya dan maju, tetapi memiliki tata krama, attitude sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga mancanegara. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi selain dari integrasi sosial, kita juga harus sadar bahwa berbangsa dan bernegara itu penting. Tidak akan mungkin terjadi integrasi dalam masyarakat kalau kita tidak memiliki kesadaran dalam berbangsa dan juga dalam bernegara. Baik, apa yang akan kita ketahui dalam kesadaran dan berbangsa dan bernegara? Tentu yang pertama itu adalah tugas. Jadi tugas ini adalah tugas 4 ya sebenarnya, bukan tugas 3. Karena tugas 3 sudah dikirim sebelumnya ya. Jadi bagi yang belum mengirimkan tugas, silakan dikirim. Nanti saya akan koreksi kembali, ini bukan tugas 3 namun tugas 4. Jadi yang pertama itu apa ya? Indonesia merupakan negara yang berada di lokasi strategis. Jelaskanlah maksud lokasi strategis tersebut. Lalu apa pengaruh geopolitik dalam pelaksanaan budaya demokrasi di Indonesia? Apa maknanya? Lalu dikirim melalui Facebook Grup PPKN Angkatan 4, deadline 1 Juli 2016 ya. Tentu saja pada malam hari ini kita tidak akan mengupas tuntas, namun kita akan lebih teliti, lebih detail mempelajari materi kita. Namun sebelum dari itu semua, saya mempersilakan seluruh anggota peserta KPC 4 PPKN untuk mempersiapkan diri, menarik napas dalam-dalam, lebih memfokuskan diri pada mata pelajaran kita pada malam hari ini. Saya ingin seluruh siswa, walaupun di sini hanya ada 4 ya, termasuk saya lah. Ada Mbak Ahyu, Mbak Endah, Mbak Cynthia yang dapat hadir pada malam hari ini. Kita betul-betul fokus, kita betul-betul mengambil sikap rileks, kita betul-betul mengambil sikap nyaman, di mana letak comfortable kita dalam belajar, sehingga apa yang kita pelajari bukan hanya sebatas keingintahuan, namun keinginan untuk mengaktualisasikan apa atau nilai-nilai yang telah kita pelajari pada malam ini dan akan segera kita pelajari. Dan saya juga meminta untuk kita untuk mengambil sikap berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing sebelum kita memulai pelajaran, sehingga kita mendapatkan hidayah tentang apa dan nilai apa yang telah kita pelajari malam ini. Baik, saya undang semuanya untuk berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Mbak Fitriatul, terima kasih sudah datang pada kelas kita malam hari ini. Kita baru saja berdoa ya. Selamat malam juga, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua baik-baik saja ya. Kedengaran suara saya dengan jelas Mbak, diiringi dengan suara musik, instrumen. Baik ya, suara musik ini saya gunakan untuk membuat kita lebih rileks ya, sehingga pelajaran yang kita terima juga lebih betul-betul masuk.
Oke, baik, maaf. Oke. Selanjutnya, pernahkah kita melihat orang yang hidupnya sendiri? Adakah di lingkungan kita seperti itu? Dikatakan di dalam buku ini manusia merupakan makhluk sosial, atau dalam bahasa Latin ya, zoon politikon, yang pasti membutuhkan orang lain. Apalagi hidup di sebuah negara tidak bisa melepaskan diri dari segala bentuk aturan. Hidup di sebuah negara membutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, selain mematuhi segala bentuk aturan yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dalam diri terhadap kehidupan berbangsa bernegara guna mewujudkan hidup yang sejahtera. Secara sosiologis kan mbak-mbak sekalian, manusia itu pada dasarnya memiliki dua kebiasaan. Pertama, dia merupakan makhluk yang mandiri, independen, sendiri. Namun yang kedua, dia juga manusia yang sosialis. Jadi pada saat mandiri dan independen itu ketika dia memposisikan dirinya sebagai individu, perseorangan. Namun dalam individu itu dia juga membutuhkan orang lain untuk membantunya mencapai apa yang ingin dicapainya. Lalu yang kedua, apa yang ingin disepakati bersama-sama dalam kelompok tersebut. Secara jauh ini hanya dua teori yang saya ketahui. Pertama individu, lalu sosial ya. Tidak bisa tidak membutuhkan orang lain. Apalagi dalam konteks bernegara. Karena bidang studi kita tentang PKN, pendidikan kewarganegaraan atau civics education, itu sangat berkaitan tentang sosiologinya, tentang antropologinya atau kebudayaannya, tentang politiknya, kebijakan dalam negara, polisinya, tentang hukum atau law-nya dalam suatu negara. Itu semua berkaitan. Dalam konteks bernegara, ketika kita berbicara tentang sadar atau tidak sadar, kita berbicara tentang manusianya, kita berbicara tentang oknumnya. Tidak bisa dalam satu negara itu manusia itu hidup sendiri. Tidak akan tercipta adanya negara. Tidak akan adanya negara kalau tidak ada manusianya. Secara de jure, untuk terwujudnya suatu negara itu ada tiga hal. Maaf, secara de facto, secara kenyataannya. Pertama itu adanya wilayah. Tidak mungkin negara tercipta tanpa ada wilayah kan. Sama dengan gini, nggak mungkin kita membuat keluarga tapi nggak ada rumah. Yang betul aja, kan gitu. Nah, tentu harus ada wilayah. Lalu selain itu apa? Tidak hanya wilayah. Kalau wilayah tidak penghuninya, di mana ada negara, itu lahan kosong berarti dong. Itu lahan yang tidak terjamah, itu adalah lahan bebas. Atau bisa kita katakan seperti forest atau hutan atau seperti gurun yang tidak terjamah. Lalu harus ada orangnya. Siapakah orangnya? Itu manusia. Sudah jelas orang, Pak. Ya pasti manusia kan begitu ya. Maksud saya begini, harus ada manusia di sana yang betul-betul menyepakati bahwa mereka ingin membentuk suatu kelompok dan kelompok itu memiliki lahan. Jadi ada dua, manusia dan lahan. Lalu yang ketiga apa? Ketika manusia itu berkelompok dalam suatu wilayah tertentu, mereka harus membuat kesepakatan atau aturan bersama-sama sehingga sistem dalam masyarakat atau kelompok tersebut dapat terjalin dan terwujud sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan dalam kesepakatan itu. Jadi sama dengan halnya ketika kita berumah tangga. Meskipun saya belum berumah tangga, tapi karena bidang studi kita adalah PKN, jadi saya harus belajar tentang itu juga ya. Sama halnya ketika suami istri ingin membangun atau membina rumah tangga, mereka ingin memiliki anak, mereka tentu harus memiliki kesepakatan bersama, berapa jumlah anak mereka, berapa apanya segala macam. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka sudah mempunyai anak, apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan mereka lakukan kepada anak ini? Mereka harus memiliki kesepakatan. Itu contohnya harus disekolahkan. Sekolah apa disekolahkan? Sekolah negeri atau sekolah swasta? Lalu sekolah negeri seperti apa atau sekolah swasta seperti apa? Berarti adalah kesepakatan di sana. Lalu yang kedua, mereka itu ada wilayah. Apa wilayah? Rumah. Jadi mereka harus menyepakati rumah di mana mereka akan tinggal. Di area mana mereka akan tinggal. Jadi semua itu ada kesepakatan. Jadi dalam kesepakatan itu juga ada aturan. Aturannya apa? Aturan atau program yang akan mereka langsungkan dan yang akan mereka capai dari aturan itu. Jadi mereka memiliki program, memiliki rancangan, visi, dan untuk mewujudkan visi itu menjadi nyata, ada aturan di situ. Jangan melanggar, salah satunya kepercayaan, konsistensi, komitmen terhadap satu dengan yang lainnya. Itu contoh simpel dari suatu negara kita. Jika kita analogikan sebagai sebuah rumah tangga, itulah konsep negara. Namun dalam arti luas sebenarnya negara ini banyak hal.
Contohnya, lingkungan masyarakat itu berbeda-beda. Perbedaannya adalah dari segi suku, dari segi agama, dari segi ras, dari segi antar golongan. Tidak akan mungkin tercipta suatu negara contohnya seperti Indonesia kalau tidak ada kesepakatan bersama dalam negara tersebut. Dalam hal ini adalah founding fathers kita. Founding fathers kita itu bukan hanya Soekarno atau Hatta, namun banyak seperti para pahlawan yang betul-betul memiliki ide untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Itu secara umum ya, seperti sejarah yang kita ketahui. Nah, karena mereka tahu bangsa Indonesia ini memiliki kemiripan, jadi setiap wilayah ini memiliki kemiripan, dan setiap wilayah ini memiliki rasa perasaan senasib dan sepenanggungan. Itu yang saya ingat. Jadi maka terciptalah Indonesia, atau bukan tercipta sih, lahirlah Indonesia itu sendiri, begitu. Lalu kembali lagi berbicara tentang topik kita pada malam hari ini mengenai membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi masyarakat itu sebenarnya diwajibkan, diharuskan betul-betul untuk sadar apa perannya dalam lingkungan masyarakat. Apa sih sebenarnya lingkungan? Apa sih sebenarnya peran kita? Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita dapatkan dalam suatu negara, terutama negara kita Indonesia. Negara kita menjamin hak-hak kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hak untuk berbicara, hak kebebasan untuk memilih kepercayaan, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk memilih dan dipilih. Dan apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mengamankan, bukan hanya peran polisi mengamankan, namun kita sebagai aktor ketiga dari pengamanan negara adalah masyarakat, harus mengamankan kehidupan kita, kehidupan sosial kita di bagaimana bisa saya katakan ya, di lapangan, di lingkungan masyarakat. Bukan hanya TNI yang harus mempertahankan negara, tapi masyarakat Indonesia juga harus mempertahankan negara. Itu jika kita kembali melihat topik kita bagaimana mewujudkan kebinekaan dalam negara dan bagaimana integrasi masyarakat itu tercipta. Lalu di sini dikatakan hidup di sebuah negara membutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. Sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang masyarakat Indonesia, jika ingin terwujud kebinekaan itu harus betul-betul selaras, seimbang. Lalu bagaimana satu lagi? Ada yang tahu? Selaras, seimbang, dan sevisi ya. Apa visi dari bangsa Indonesia itu sendiri? Visinya itu sudah terkandung dalam Mbak Wahyu, silakan. Ya, saya tahu. Jadi visi atau tujuannya itu mewujudkan nilai-nilai dari ideologi kita itu sendiri, yaitu Pancasila ya. Bagaimana kita mewujudkan itu? Bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah terkristal dalam diri dan jati diri bangsa kita dalam lingkungan masyarakat kita. Ini bukan cerita tentang ajaran atau konsep teori dari luar begitu, tidak. Nilai-nilai itu sudah terkandung dan tertanam, dan itu dimunculkan, diangkat oleh para founding fathers kita agar masyarakat Indonesia tahu bahwa nilai-nilai itu sudah terkandung dalam masyarakat. Dan kita pada masa era saat ini, bagaimana peran kita untuk betul-betul menjaga dan semakin meningkatkan nilai-nilai itu sendiri di dalam masyarakat. Itu satu. Lalu selain mematuhi segala bentuk aturan yang ada di dalamnya, menghargai dan menghormati tadi ya, untuk itu perlu adanya kesadaran dalam diri terhadap kehidupan berbangsa bernegara guna mewujudkan hidup yang sejahtera. Jadi kuncinya itu adalah sadar, memiliki kesadaran. Ketika kita berbicara tentang sadar, kita itu berbicara tentang sejauh mana sensitivitas kita terhadap peran kita sebagai masyarakat Indonesia. Sejauh mana kita peka, gitu, peka. Oh, kita ini masyarakat Indonesia nih ceritanya. Lalu, tahu nggak peran kita seperti apa? Ketika kita berbicara itu, kita sudah bisa mengukur seberapa peka kita, seberapa sadar kita sebagai bagian dari Indonesia itu sendiri. Coba perhatikan gambar ini.
Pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesatuan. Apa yang kita lihat di sini? Ada 5 pemuda, maaf, bukan 5 pemuda, 4 pemuda dan 1 bapak polisi ya. Benar yang saya lihat atau saya salah lihat ini? Bapak polisi ya. 1, mereka duduk bersama-sama sepertinya di warung atau di mana nih, posko ya. Posko apa ini ya? Siskambling. Benar nggak? Sudah lama saya nggak bilang itu. Posko Siskambling ya. Yang pasti bukan si kambing ya. Pos kambling. Pos kambling atau pos kampling? Bahasa Indonesia saya kacau nih. Apapun itu, itulah dia. Yang penting kita sama-sama tahu ya. Setahu saya pos kambling. Kambling. Ya, iya benar-benar. Pos kambling ya. Dan apa yang tercipta? Bukan tercipta. Bagaimana kita menginterpretasikan gambar berikut? Adakah nilai kesatuan dalam gambar tersebut? Atau saya bisa katakan lebih tepatnya adanya nilai kekeluargaan di situ ya. Ada komunikasi ya. Ada komunikasi dari masyarakat dengan polisi, seorang polisi di sana, seorang yang memiliki status sebagai pengaman di lingkungan masyarakat. Lalu ada masyarakat yang juga mungkin kita katakan dia tidak memiliki status atau legalitas sebagai seorang polisi, tapi dia tahu dan sadar bahwa dia juga harus menjaga, mengamankan situasi kondisi di lingkungannya. Makanya mereka berkumpul di pos kamling. Itu 1 ya. Lalu di situ ada namanya kesadaran. Kalau saya interpretasikan seperti itu, ada kesadaran di antara 4 pemuda ini. Lalu polisi juga sadar gitu. Sadar bahwa dia tidak sendiri, dia ditemani dengan para pemuda. Itulah yang seharusnya tercipta dalam lingkungan bernegara, bukan lingkungan sih, dalam kehidupan bernegara. Baik, kesadaran berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran itu artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam konteks berdirinya sejarah bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, ini kayaknya seperti filosofi sekali ya bahasanya. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Benar. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara. Telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Tahu nggak maksudnya dinamika di sini? Baik, izinkan saya untuk memberitahu apa sebenarnya dimaksud dengan dinamika. Sepengetahuan saya itu dinamika itu seperti gelombang sama dengan ombak. Ini ya, saya analogikan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu ada ombak. Ombaknya itu bisa ombak yang membahayakan, namun bisa juga ombak yang tidak membahayakan. Sama dengan perselancar, kalau dia bisa dan tahu bagaimana mengontrol dirinya untuk ikut dalam dinamika atau ombak itu, maka ada keindahan. Namun ada situasi-situasi seperti cuaca buruk atau segala macam, ada ombak besar yang tidak bisa sama sekali peselancar untuk berselancar. Nah, yang ingin saya tekankan di situ ada dinamika, ada namanya dinamis ya. Bagaimana ya? Sangat dinamis, tidak teratur gitu. Dan itulah yang mempengaruhi, bukan tidak teratur, hal-hal yang besar pengaruhnya yang tidak dapat dikontrol pada jangka waktu singkat. Itu harus jangka waktu panjang, dan itu perlu proses. Jadi salah satunya dinamika kehidupan negara telah ikut memberi. Jadi dinamika atau macamnya tantangan, macamnya kendala, macamnya kesuksesan, macamnya kebaikan,
di dalam masyarakat itu mempengaruhi eh, kehidupan dalam bernegara. Eh, Mungkin saya akan kasih salah satu contoh yang tepat. Sama dengan berumah tangga, banyak sekali tantangannya begitu. Ini sekali lagi ya, saya belum kawin, jadi saya belum tahu juga itu seperti apa merasakannya, tapi saya belajar juga dari orang-orang yang berpengalaman, maksudnya yang sudah melalui masa-masa itu dan sedang melalui masa-masa itu, dan juga membaca tentang itu karena saya akan pasti melalui masa-masa seperti itu. Jadi banyak dinamika dalam kehidupan berumah tangga. Contohnya adanya masalah ekonomi, tuntutan ekonomi, tuntutan dari dalam maupun dari luar. Tuntutan dari dalam bagaimana mereka menghidupi mereka sebagai keluarga, tuntutan dari luar bagaimana mereka menolong orang sekitar mereka. Contohnya keluarga besar mereka seperti itu. Itu banyak dinamikanya. Atau di sini saya tidak tahu apakah di sini ada yang sudah berumah tangga. Mbak Fitriatul, Mbak Wahyu, Mbak Endang, Mbak Cynthia, ada ya? Pasti sudah merasakan bagaimana dinamikanya sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak. Itu ada 3 hal: istri kepada suami, ibu kepada anak, anak kepada keluarga, ibu dan ayah. Banyak dinamikanya kan, Mbak? Dinamika itu ya itu tadi macam-macamnya gitu. Banyaklah macam-macamnya, challenge, tantangannya gitu. Ya, benar kata Mbak Wahyu, Mbak Endang ya, Mbak Fitri ya. Seperti itu juga dalam konteks bernegara. Kalau dalam rumah tangga hal seperti itu sudah banyak, apalagi dalam konteks bernegara. Kita tidak berbicara tentang keluarga kita saja, tapi kita berbicara keluarga orang, kita berbicara orang lain dalam lingkungan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara tentang RT, RW, tapi kita berbicara tentang kelurahan juga, kita berbicara tentang kabupaten juga, kita berbicara tentang provinsi dan seluruh wilayah Indonesia. Tadi itu akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan integrasi nasional. Coba kita perhatikan dalam konteks berbangsa bernegara, dalam konteks sejarah. Kita perhatikan gambar berikut. Meja bundar. Itu banyak orang itu di sana. Orang luar negeri, orang dalam negeri, mancanegara berkumpul di sana. Untuk lebih tepatnya nanti tanya tentor sejarah ya, Mbak ya. Namun yang bisa kita lihat, pertanyaannya, ada nggak kesadaran berbangsa dan bernegara dalam gambar ini? Coba kita interpretasikan, kita bukan tafsir ya, bagaimana kita analisis ya, ini terlalu akademik kali bahasa saya. Kita interpretasikan gitu. Ada ya? Di mana letak adanya? Mereka yang ada di sana dalam foto ini, perwakilan dari Indonesia. Mereka sadar bahwa berbangsa dan bernegara itu penting sebagai warga negara Indonesia. Mereka memperjuangkan bagaimana Indonesia itu kekeh, kokoh, bukan tercipta saja, muncul dalam konteks internasional. Kesadaran dibedakan antara kesadaran sebagai insan Tuhan dan insan sosial dan insan politik. Kesadaran berlaku selaku insan politik yaitu: pertama, mensyukuri, membina, memelihara negara Indonesia. Kedua, mengupayakan tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, kejayaan Indonesia. Kalau sebagai insan Tuhan seperti apa? Ya, kita berbicara tentang nilai-nilai religius, apa tujuan kita, kenapa kita ada, terus sebagai individu kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Lalu insan sosial, seperti saya katakan tadi, bagaimana kita
membutuhkan orang lain, bagaimana kita mencapai visi kita dengan orang lain, begitu. Bagaimana kita dapat menggerakkan diri kita untuk membantu orang lain, bukan hanya kita saja ingin dibantu tapi membantu orang lain. Itu sosial ya. Bergaul, politik. Kalau politik ini sangat berkaitan erat dengan, sebenarnya politik dan sosial ini beda tipis gitu. Namun dalam konteks politik kita sangat sangat erat kaitannya dengan negara. Perhatikan saja di Indonesia, ketika kita berbicara tentang kenegaraan, bau-bau politik itu ada gitu. Kita dapat mencium bau-bau politik karena memang itu merupakan bagian dari politik gitu. Sedangkan pemilih wakil rakyat saja itu harus dari partai politik sesuai dengan landasan hukum kita, begitu. Jadi itulah dia kesadaran bernegara, mensyukuri, membina dan memelihara negara Indonesia, mengupayakan tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia banyak berlandaskan dengan kesadaran bernegara. Jelas dalam sejarah diceritakan bahwa para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara dan lain sebagainya didasari dengan kesadaran bernegara yang tinggi. Jika tidak, kemerdekaan tidak akan terwujud. Jadi benar yang dikatakan penulis buku kita, kesadaran itu dapat dilihat dalam konteks sejarah tadi ya, bagaimana para tokoh-tokoh bangsa merumuskan dasar negara, merumuskan kristal-kristal atau nilai-nilai yang mengkristalkan masyarakat dalam negara itu, sehingga masyarakat tahu bahwa ini loh. Nah, ketika mereka berusaha untuk melakukan itu, itulah dimana kita bisa melihat letak kesadaran mereka dalam konteks bernegara dan berbangsa. Lalu di sini kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kesatuan dalam konteks geopolitik. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak negeri orang atau penjiplak luar negeri. Kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita asalnya adalah gotong royong. Sumber. Ini kata-kata sebenarnya motivasi dan kata mutiara berdasarkan pidato Soekarno, presiden pertama kita pada upacara hari ulang tahun proklamasi. Saya ulangi lagi. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita asalnya adalah rakyat gotong royong. Ini sangat powerful ya, sangat powerful. Ini powerful sekali gitu. Sangat kuat kata-katanya. Kuat, dinamis, sedikit kontras, dan mengandung unsur kontra bagi yang sensitif, namun memiliki keberanian gitu. Dan ini dapat kita contohkan. Saya akan ambil contoh kepada saya sendiri. Ini pengalaman pertama saya, seumur hidup saya studi ke luar negeri. Itu satu. Saya tahu bahwa orang sukses itu bukan hanya pintar, tapi dia memiliki mental. Saya lupa penulisnya siapa, tapi orang-orang sukses itu bukan karena mereka pintar sebenarnya, tapi mereka mempunyai mental percaya diri, sehingga mereka menjadi orang sukses. Dan mereka yakin bahwa mereka itu bisa gitu, walaupun mereka kelihatan tidak bisa oleh orang lain. Tapi kan kita nggak tahu kemampuan atau kadar mentalnya seseorang itu seperti apa gitu. Nah, pada saat itu saya juga tidak katakan saya pintar-pintar kali, enggak. Maksud saya begini, mental saya diuji ketika saya sampai di sini. Itu yang pertama saya rasakan, bukan soal pintarnya, mental. Pergeseran karakter itu sangat terasa dalam diri saya ketika saya studi di sini pertama kali. Itu 3 bulan pertama, sebenarnya bukan homesick, karena saya bukan tipe-tipe orang yang karena saya jauh-jauh dulunya juga sudah sering untuk ditinggalkan oleh keluarga dan juga meninggalkan keluarga, tapi dalam konteks yang positif, dalam konteks karena urusan studi, dalam konteks karena urusan pekerjaan orang tua dan sebagainya.
Nah, itu tidak masalah sama saya karena saya sudah terbiasa. Kenapa saya terbiasa? Karena sudah dibiasakan dalam keluarga begitu. Dan itu tidak terlalu bermasalah dengan saya. Yang menjadi masalah adalah saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, apalagi dalam kehidupan luar negeri kan. Karena saya tidak punya bagaimana ya? Saya punya saudara tapi mereka bukan urusan studi tapi pekerjaan gitu ke luar negeri. Nah, saya berurusan dengan studi. Nah, dalam studi itu banyak tantangannya gitu, bukan hanya faktor bahasa saja, tapi faktor gaya hidup, lifestyle ya. Bahasa juga salah satunya, tapi yang paling utama itu saya tidak bisa menyesuaikan bagaimana kehidupan kita sebagai orang asing datang ke negeri orang terus menyesuaikan diri. Karena saya orangnya juga dalam satu sisi untuk kebiasaan itu sangat militan. Jadi area sekitar saya itu harus mengikuti kebiasaan saya gitu. Nah, jadi pada saat itu saya kurang percaya diri nih. Ini dalam konteks berbangsa dan bernegara ya, karena berbicara tentang kelemahan ya. Nih. Terus sebulan pertama, 2 bulan pertama sering datang telat ke kelas, itu satu. Yang kedua, malas bicara. Padahal sebenarnya sebelumnya saya paling lantang untuk berbicara. Tidak mau ngambil pusing karena tadi sudah, karena pergeseran karakter tadi, pergeseran mental tadi, bukan kelainan mental ya mbak. Bukan kelainan mental maksudnya. Gila gitu enggak ya. Tapi ada tekanan gitu. Tekanan itu bukan karena itu tadi, bukan karena pelajaran, tapi karena adaptasi, proses adaptasi yang lama. Jadi saya nggak jadi begini. Mungkin karena juga, bukan mungkin sih, nilai-nilai kewarganegaraan itu ada dalam diri saya, jadi saya merefleksikan diri saya saat itu. Iya ya gitu ya, aku kok jadi berubah gitu, kenapa aku berubah di sini ya gitu, kan aku kan mau belajar gitu. Itu satu. Kedua, loh, seharusnya sebagai seorang warga negara Indonesia nih, iya, sesuai dengan ideologi bangsa, 55 butir Pancasila itu harusnya saya wujudkan, saya implementasikan dalam kehidupan saya. Pertama itu bagaimana saya sebagai bangsa yang religius gitu. Kita bukan negara agama, itu sudah pasti, tapi kita negara yang memiliki nilai religius. Kita percaya gitu, ada Tuhan gitu. Itu satu. Bagaimana saya implementasikan itu dalam kehidupan saya ya? Kalau saya betul-betul percaya ada Tuhan, kenapa saya lemah? Ini sebagai seorang anak bangsa yang sedang studi di luar negeri, dalam konteks saya, kenapa saya lemah ya gitu, setelah segala macam yang sedang saya hadapi pada saat itu ya. Itu satu. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan, mewujudkan persatuan gitu. Bagaimana sebenarnya saya bisa mewujudkan nilai-nilai persatuan ini, bukan hanya kepada sesama saya, warga negara Indonesia, tapi kepada warga negara lain, kawan-kawan saya. Bagaimana saya mewujudkan rasa-rasa persatuan, bukan karena hanya ideologi saya, tapi saya tahu bahwa nilai-nilai itu memang betul-betul diwujudkan. Nilai itu sudah ada di setiap negara, tapi itu betul-betul diwujudkan dengan rasa solidaritas, persatuan. Jadi saya teringat dengan keluarga gitu, family gitu. Kita itu adalah family gitu di dunia ini gitu. Dalam konteks dunia, kita tuh family gitu. Mungkin kita bisa berbeda ras, tapi kalau kita telisik dari sejarah jauh-jauh itu, jauh-jauh gitu, sangat besar kemungkinan kita itu adalah saudara gitu. Jadi oh iya ya, kita itu saudara. Kenapa aku harus kurang percaya diri kalau misalnya itu saudaraku gitu. Kita beda watak, beda sifat, betul, tapi kita tetap sesama manusia di sini gitu. Dan dia juga tahu nilai-nilai dan saya juga tahu nilai-nilai. Ada perbedaan behavior, kebiasaan, perilaku, lingkungan sosial dan sebagainya. Itu inti-intinya.
Lalu keadilan diwujudkan. Bagaimana mewujudkan rasa keadilan gitu? Keadilan dalam konteks bernegara itu kita wujudkan dalam studi gitu. Saya itu harus adil gitu sama diri saya. Kenapa saya dikasih kesempatan nih belajar di sini nih gitu? Kenapa saya jadi down gitu kan? Terus dapat beasiswa nih gitu. Banyak tuh orang-orang Indonesia, masyarakat, bukan masyarakat, pelajar-pelajar Indonesia yang kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa itu tidak seperti saya gitu. Ada yang bisa lebih dari saya, tapi ada juga yang tidak gitu. Bahkan mereka sampai studi ke Inggris ada, tapi ada juga yang tidak dapat gitu. Kenapa gitu? Jadi saya itu harus betul-betul adil gitu. Adil kepada diri saya bahwa kamu harus mensyukuri gitu. Jangan sampai lemah, tapi percaya dirilah gitu. Sebagai anak bangsa nih, ideologi-ideologi kita ini sudah pas nih gitu. Nilai-nilainya yang harus diwujudkan. Kita sudah punya barang nih, perlengkapan sudah ada, tinggal memasaknya seperti apa nih, menyajikannya seperti apa gitu. Persenjataan sudah lengkap, sekarang strategi peperangannya seperti apa nih gitu. Jadi bahan-bahannya sudah ada tersedia, bumbu-bumbunya sudah tersedia, tapi bagaimana menyajikannya seperti itu. Jadi saya adil pada diri saya bahwa ada kesempatan, ambil, wujudkan, explore, improve, lalu syukurin, mensyukuri itu. Lalu bagaimana? Apa hubungannya dengan berbangsa dan bernegara? Dalam hubungannya berbangsa dan bernegara tadi harus ada kesadaran gitu. Jadi saya sadar bahwa saya bukan hanya saja pribadi yang ingin mengambil S2, tetapi saya juga pribadi bagian dari keluarga Indonesia yang ingin menaikkan harkat martabat harkat martabat Indonesia di mata dunia. Dengan cara apa? Saya wujudkan dengan kehidupan saya sehari-hari. Ini nih kehidupan orang Indonesia seperti ini nih gitu. Penuh canda, penuh tawa, ketawa gitu. Namun juga dapat dipercaya gitu. Itu dalam konteksnya untuk tentang kesadaran. Inilah jati diri bangsa Indonesia. Saya tidak sempurna, saya tidak benar, tapi saya berusaha untuk melakukan sesuatu itu menjadi benar gitu. Saya nggak benar, tapi saya berusaha gitu. Itulah dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya sadar saya bangsa Indonesia. Saya bukan hanya anaknya si A gitu yang ingin ngambil S2 ke luar negeri, bukan. Tapi saya juga sadar bahwa saya anaknya Indonesia, ingin menaikkan harkat martabat Indonesia di luar negeri melalui etika saya, attitude saya. Jadi ketika saya sadar situ bahwa saya harus percaya diri gitu. Maka dari itu dalam proses adaptasi saya terus saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya gitu kan. Orang yang pertama tadinya tidak percaya sama saya, mulai saya buat oke, saya akan tunjukkan gitu, kamu percaya sama saya atau tidak gitu. Itu satu. Dan saya akan mewujudkan citra Indonesia itu dari diri saya. Asik. Terlalu serius ya. Tapi itulah, berbicara dalam konteks kesadaran tadi itu. Lalu bagaimana cerita dari Mbak Fitri, Mbak Wahyu, Mbak Endang, Mbak Cynthia dalam lokasi pekerjaan misalnya? Saya sangat yakin dan percaya bahwa mbak-mbak juga seperti itu kan. Bukan hanya saya datang kemari untuk tuntutan ekonomi. Betul, saya tidak akan katakan tidak. Kita pun tidak munafik gitu kan. Sama seperti saya tadi, saya juga tidak menekankan saya sebagai masyarakat Indonesia saya harus begitu. Bukan hanya itu, ada juga kepentingan pribadi, tapi ada juga kepentingan sosialnya di situ. Ada kepentingan bangsa dan negara tadi, sadar gitu. Jadi dalam konteks bekerja gitu kan, bukan hanya karena tuntutan ekonomi kita pergi ke luar negeri, tapi karena kita sadar bahwa kita ini adalah bangsa yang gotong royong. Ini nih, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong katanya. Jadi dalam lingkungan kerja itu saya sangat yakin bahwa mbak-mbak juga bukan karena tahu itu kerjanya, tapi hal-hal yang tidak sebenarnya bukan untuk bagian kita untuk kita kerjain gitu. Saya lihat sih rata-rata ya orang-orang Indonesia yang bekerja bukan hanya di Taiwan. Saya juga punya pengalaman pergi ke Malaysia terus bergaul dengan mereka yang bekerja
di pabrik gitu. Ini dalam konteks karena eh, apa ya, saya pergi ke gereja gitu, kebetulan gereja itu masyarakatnya, jemaatnya itu adalah orang-orang pekerja. Terus saya tanya ini apa tantangannya, apa-apanya segala macam, apa kendala mereka hadapi. Namun yang saya dengar dari mereka ada satu hal yang sangat menarik. Walaupun banyak tantangan apa segala macam, mereka mau bersedia membantu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak harus gitu. Jadi di situ kenapa? Karena ada namanya nilai-nilai kekeluargaan tadi gitu. Gotong royong itu kan berbicara tentang kekeluargaan, berbicara tentang persatuan kan gitu. Keluarga ini dalam konteksnya bukan kita sedar atau tidak, bukan itu. Kekeluargaan ini lebih apa ya? Apa yang namanya? Humanis gitu. Bahasa tepat di Indonesia seperti apa ya? Kemanusiaan gitu. Ada nilai kemanusiaannya gitu. Jadi dalam gotong royong juga seperti itu gitu. Jadi saya sangat yakin dan percaya mbak-mbak juga punya cerita yang seperti itu, bukan hanya karena tuntutan kerja, tapi sebenarnya mbak juga tahu bahwa inilah peran saya sebagai warga negara. Saya akan membiarkan orang lain membaca bangsa Indonesia itu seperti apa dari diri saya gitu. Jadi kita itu adalah buku-bukunya Indonesia gitu, yang bisa dibaca mereka satu persatu gitu. Itulah idenya dan itu yang harus kita realisasikan. Itulah idenya dan itu yang kita harus realisasikan, kita wujudkan gitu. Sepertinya Mbak Fitri dari tadi mau ngetik, tapi saya tunggu-tunggu dari tadi apa sih isi ketikannya gitu. Mbak Fitri mau ngomong apa? Atau ingin men-sharekan sesuatu hal yang menarik, atau punya pengalaman seperti itu juga, atau ada tantangan tersendiri atau kendala yang sedang dihadapi. Kita berbicara dalam konteks kesadaran ya Mbak, konteks kesadaran berbangsa dan bernegara. Sembari Mbak Fitri apa? Oh nggak jadi. Tuh Mbak bikin penasaran aja. Nanti kalau mau cerita silakan aja secara pesan pribadi ya Mbak, tapi dalam konteks pelajaran kita ya. Atau ya konteks pribadi, kalau Mbak betul-betul percaya dan betul-betul merasa nyaman, tidak masalah. Dan juga saya harus jujur kalau karena momen-momen ini kan momen-momen sudah tidak ada perkuliahan saya kembali kan, maksudnya tidak ada kelas saya, jadi saya betul-betul memfokuskan diri saya kepada siswa angkatan 4 karena kemarin-kemarin saya tidak masuk kelas ya. Itulah konteks kesadaran. Jadi saya yakin dan percaya juga kita tidak seperti, bukan hanya kepentingan pribadi kita datang kemarin, tapi ada kepentingan negara juga gitu. Kitalah bumbu-bumbunya gitu. Namun jangan berarti ketika kita bicara sadar gitu, jangan kita terlalu ini ya, harus ada batasnya, harus ada kadarnya gitu. Sesuatu yang berlebihan juga salah gitu. Jadi harus sesuai dengan konteksnya gitu. Enggak, iya nih aku seperti kembali lagi ke saya misalnya. Nih, saya akan citrakan, saya akan tunjukkan citra Indonesia kepada kawan-kawan. Namun pada akhirnya saya mendominasi kawan-kawan. Itu juga salah. Karena mereka juga mempunyai ideologi mereka masing-masing dan mereka akan tunjukkan juga ideologinya mereka. Ini dari kami gitu. Jadi ada namanya pengapresiasian, penghargaan gitu, menghargai. Boleh jadi tidak sama dengan kita, tidak diterima dalam lingkungan kita, namun itu kan baik bagi mereka begitu kan. Jadi kita tidak memiliki hak untuk menghakimi apa yang baik bagi mereka, tidak memiliki hak kita untuk menghakimi karena itu bukan bagian kita. Karena ideologi setiap negara itu berbeda-beda gitu. Namun itu tadi dalam konteks kesadaran kita itu kan harus menghargai gitu, agar terciptanya kesatuan dalam konteks internasional tadi. Seperti saya saat ini menghargai agar terciptanya kesatuan dalam perbedaan tadi, bukan hanya perbedaan suku, agama, ras dan segala macam, tapi perbedaan ideologi bangsa juga gitu yang harus diterima gitu. Jadi semua itu harus seimbang, selaras dan sevisi dalam konteks studi
gitu. Itulah dalam konteks kesadaran ya, salah satu contohnya. Banyak contoh Mbak, tapi itu pengalaman pribadi saya gitu. Bangsa Indonesia telah melakukan beberapa kali perundingan dan membuat beberapa kali perjanjian pada sebelum dan setelah proklamasi sebagai salah satu cara meraih kemerdekaan dengan kedaulatan penuh. Tuliskan oleh kalian berapa perundingan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam penjajahan kurun waktu 1900 dan 1950. Ini bukan tugas, tapi siapa yang ingin dan mau mencari silakan. Tapi ini bukan tugas ya. Tapi nilai yang ingin saya sampaikan, bangsa Indonesia telah melakukan beberapa kali perundingan dan membuat beberapa kali perjanjian. Jadi dalam perundingan dan membuat perjanjian itu ada namanya perjuangan. Kenapa mereka berjuang? Karena mereka sadar bahwa inilah yang mereka lakukan seharusnya atau sepantasnya sebagai bangsa, sebagai bagian dari bangsa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi penekanan itu kesadaran gitu. Dalam perjuangan itu apa yang menyebabkan mereka berjuang? Karena mereka sadar bahwa inilah yang harus mereka lakukan gitu untuk meraih kemerdekaan dengan kedaulatan penuh oleh para pendahulu kita. Pendahulu di sini founding fathers kita, para pahlawan kita, dan yang terkait dengan itu. Lalu sekarang kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama itu mempertahankan kemerdekaan itu sendiri dan memperjuangkan kemerdekaan yang belum merdeka. Apa ya? Sesuatu yang belum merdeka. Contohnya, kita itu harus merdeka dari korupsi. Kita itu harus merdeka dari kolusi dan nepotisme. Saya bukan orang yang idealis sekali, karena saya juga meletakkan sesuatu dari rasionalitas. Jadi semua itu harus rasional. Tapi saya punya nilai-nilai atau ide yang harus diwujudkan gitu. Seperti itu tadi dalam konteks Pancasila. Ini ide-idenya sudah ada nih. Jadi saya harus rasionalkan, saya harus nyatakan, aktualisasikan dalam kehidupan saya. Jadi dalam konteks perjuangan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang salah itu adalah mindset manusianya gitu. Pola pikir dan nalurinya gitu, keserakahan gitu kan. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompoknya sebagai bangsa. Mereka yang aktor-aktor atau koruptor itu hanya mementingkan segelintir kelompoknya atau kelompok-kelompok tertentu, bukan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi mereka tidak sadar, tidak memiliki, atau sangat-sangat, kalau tidak memiliki tidak mungkin ya. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi aktor politik kalau misalnya mereka tidak sadar bahwa mereka juga bangsa Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia ya. Sangat-sangat kurang kesadarannya untuk betul-betul mewujudkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri gitu. Sehingga banyaknya aktor-aktor yang memainkan perannya sebagai seorang koruptor di Indonesia. Itu yang harus dilawan. Mereka tidak bodoh, mereka pintar. Mereka tidak bodoh, mereka pintar. Jadi pintarnya itu ada dua. Pintarnya itu pintar membodohin, dan yang kedua itu pintar untuk memintarkan. Jadi mereka tuh pintar untuk membodohi orang lain dengan cara itu tadi, salah satu buktinya dengan cara melakukan aksi korupsi, dan buktinya itu adalah mereka sebagai seorang koruptor. Terlalu teoritis ya, bagaimana saya akan katakan contohnya. Contoh apa yang saya akan tanya kepada mbak-mbak sekalian, apalah salah satu contoh seorang koruptor gitu. Siapa nama seorang koruptor yang mbak ketahui gitu?
Oke, kita sebut saja dulu ada kasus namanya sangat tidak elok sebenarnya saya menyebutkan nama seseorang gitu ya. Jadi harus ya sebutkan salah satunya saja, seorang aktor gitu. Jadi saya juga tidak merasa menghakimi orang lain gitu. Satu saja contohnya Mbak. Siapa gitu. Angelina Sondang. Itu contohnya. Seorang aktor. Dia seorang aktor dalam contoh ini dia aktornya. Aktris ya. Aktris sebagai seorang koruptor. Nah, dia sadar dia anggota bagian dari masyarakat Indonesia dan dia mewakilkan dirinya sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia. Ikut dalam kontes ya, bukan kontes. Dalam pemilihan wakil daerah. Dia menang, duduk di Senayan. Dia sadar, dia pintar, dia cantik, dia mantan model apa kan? Mantan Miss ya. Setahu saya dia mantan Miss atau Putri Indonesia. Putri Indonesia ya. Sepertinya dia mantan apa dari kontes wanita apa gitu. Oh iya, Putri Indonesia kan. Oke, pintar, cantik, talentanya ada talenta, ada kemampuan gitu, punya modal. Sadar dalam konteks itu, tapi kesadarannya itu hanya dalam konteks individunya gitu. Dia punya sangat-sangat punya prestasi gitu. Namun dalam konteks kenegaraan kita dapat katakan bersama-sama kurang. Kenapa? Kalau betul-betul dia sadar perannya sebagai wakil rakyat, harusnya dia tidak koruptor dong. Dia tidak korupsi dong. Harusnya dia tidak menjadi seorang koruptor, melakukan tindakan korupsi, ya kan? Apakah kita sanggup memakan uang saudara kita, sementara saudara kita juga lagi kekurangan? Ini saudara dalam konteks keluarga, mungkin adik kedua atau abang pertama atau kakak pertama, adik ketiga atau segala macam. Ini dalam konteks keluarga. Nah, dalam konteks bernegara juga gitu. Apakah kita sanggup memakan uang rakyat yang harusnya itu bagian dari rakyat gitu? Sedangkan kita juga digaji rakyat gitu, dan gajinya kita itu tinggi gitu. Maaf, saya sedikit emosi. Tinggi gitu. Nah, harusnya nggak boleh gitu. Kalau betul-betul dia sadar gitu, bukan hanya dari segi kemanusiaannya saja gitu, dari insan sebagai anaknya tuh, insannya orang yang memiliki kepercayaan gitu, religi, dari segi religiusnya juga ada. Harusnya dia nggak boleh gitu kan. Apalagi dalam konteks kesadaran bernegara yang berbangsa, harus merasa senasib dan sepenanggung lah sesuai dengan konteks sejarah kita. Kenapa Indonesia terwujud? Karena rasa senasib dan sepenanggungan. Harusnya seperti itu dong gitu. Ini kenapa enggak? Karena rasa kesadarannya hanya kesadaran bahwa dia akan meraih prestasi sebagai wakil rakyat gitu. Saya tidak akan katakan dia tidak peduli kepada rakyat. Pasti dia peduli. Tidak mungkin dia terpilih kalau misalnya dia tidak peduli sama rakyat. Contohnya, dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat melalui LSM, melalui ya perserikatan atau organisasi yang terdapat masyarakat untuk mengambil hati rakyat. Itu juga ada kepentingan pribadi, namun juga ada kepentingan kelompok, saling menguntungkan. Benar. Namun dalam konteks sebagai wakil rakyat, dia harusnya juga tahu bahwa dalam berbangsa dan bernegara itu mengedepankan kepentingan kelompok dalam konteks warga negara Indonesia, dalam konteks masyarakat Indonesia, daripada kepentingan pribadi.
dan embel-embelnya, mungkin keluarganya, anaknya, atau saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, kita tidak tahu. Sehingga ada namanya nepotisme dan kolusi juga di situ kan dalam aksi korupsi. Nah, harusnya nggak boleh gitu. Tapi itulah yang ada. Namun saya juga tidak akan mengatakan bahwa seluruh wakil rakyat seperti itu, karena saya juga percaya bahwa di antara semua ilalang itu pasti ada bunga. Ilalang rumputan pasti ada bunga di sana gitu. Cuman tidak banyak gitu. Pasti ada yang betul-betul mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat gitu. Cuman kita nih ketika berbicara tentang politik kesannya jorok gitu kan. Jadi saya punya pengalaman nih. Waktu semester 1 saya akan ceritakan pengalaman saya masih dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi konteks berbangsa dan bernegara, kami semester 1 dulu di S1 tingkat sarjana, di kelas semester 1 saya ngambil mata pelajaran ilmu politik, IPOL, ilmu politik. Terus ini kita belajar nih, jadi dosennya nanya, kebetulan ini dosen favorit saya juga, dia dosen favorit saya. Dibilang orang dia paling killer, tapi saya suka dengan dosen-dosen yang killer, nggak tahu kenapa. Karena saya tahu mereka punya kesetiaan kepada idenya mereka gitu. Mereka tidak akan melanggar apa yang telah mereka tetapkan gitu. Dan itu dapat dibuktikan dari sikap mereka gitu, loyal dengan apa yang mereka tetapkan gitu. Saya akan seperti ini dan akan tetap seperti ini gitu. Jadi dia orang yang religius, sholat 5 waktunya sangat tepat. Terus dia orang Bugis, nggak tahu. Dia bilang gini, saya bukan dia salah satunya dosen orang Bugis yang tinggal dan sebagai dosen di kampus saya gitu. Hanya satu orang, dia orang Bugis. Lalu makanya saya ingat dia orang Bugis gitu, karena dia cuma satu-satunya dosen Bugis. Lalu sebenarnya nggak ada kaitannya sih sebenarnya, cuman itu yang membuat saya mengingat dia. Terus dia memegang apa yang dikatakannya, jadi itu terbukti dalam kelasnya. Jadi selama S1 tuh saya betul-betul kalau masuk ke kelasnya itu sangat happy, senang, walaupun tugasnya banyaknya minta ampun. Tapi sangat happy, senang gitu. Saya memiliki gairah untuk masuk ke kelasnya gitu. Jadi pernah ditanya sama kami, dia milih hanya 6 orang dan saya orang yang ke-6, orang yang terakhir dipilihnya. Pas dia tanya gini, coba kamu definisikan nih, apa maksud bukan gitu cara ngomongnya, kalian tahu politik nggak, katanya gitu. Semua menjawab tahu, katanya gitu ya. Jadi selalu berakhiran dengan ya. Nggak tahu apakah itu memang aksennya orang Bugis atau nggak tahu. Jadi gitu ya gitu. Jadi saya ya akan menanyakan kepada kalian ya, apa itu ya ilmu politik ya. Oh, ciri khasnya ya. Oh, nah saya pun juga ketularan nih. Jadi tanya apa tuh ilmu politik gitu. Kawan saya bilang ilmu politik itu sangat ada yang sebagian saya ingat, ada yang sebagian tidak saya ingat. Ada yang bilang menyeramkan, ada yang bilang jorok, tapi ada yang bilang baik, ada segala macam gitu. Saya sangat mengapresiasi seluruh jawaban mereka gitu kan, karena setiap jawaban itu sangat berkaitan dengan pengalaman, experience, pengalaman mereka berkaitan dengan politik. Bukan soal pengetahuan, tapi pengalaman mereka yang berkaitan dengan politik. Saya tidak akan mampu mengukur pengetahuan mereka, tapi pengalaman. Jadi pas saya ditanya apa itu sebenarnya politik, jadi saya bilang politik itu Pak seperti kertas putih, dia bilang gitu. Dia itu kertas yang putih, yang suci, yang kudus, namun dia akan terlihat lebih cantik ketika dia dipegang oleh orang yang betul-betul tahu untuk memperindah kesucian dan kekudusannya. Saya bilang gitu dulu. Ketawa kawan saya semua di kelas. Dibilang seperti itu.
terus kesucian dan kekudusan. Jadi mereka bilang apa coba? Masih perawan lah ya katanya gitu. Jadi kita aktornya, kita pelukisnya, tergantung pelukisnya, aktornya sanggup nggak melukis kertas putih tadi dengan keindahan atau dengan keseraman gitu, kesembrautan. Jadi ada makna di dalam kertas putih itu gitu. Dia akan tetap putih, suci, kudus. Itulah politik, saya bilang gitu. Saya nggak bisa mendefinisikan, tapi saya bisa menganalogikan ya Pak, saya bilang gitu. Nah, saat itulah saya tahu bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, yang bisa saya ambil saat itu, bapak itu bilang begini ya, kok saya butuh something enggak. Oh iya, jadi kita lah sebagai masyarakat, bagaimana betul-betul memahami politik itu gitu. Politik itu tidak jahat, politik itu tidak jorok, politik itu ya itu ilmu politik gitu. Ilmu politik, ilmu yang mengajarkan kita kepada manusia bagaimana kita berperilaku secara politik, secara politis. Namun kesannya jorok, kesannya itu jelek gitu, bukan jorok, jelek, bad, jelek, buruk. Karena apa? Karena dalam politik itu juga ada ilmunya, retorika, ilmunya. Pernah dengar gak gini, kalau kita nonton di TV One itu ada apa tuh, Indonesia Lawyers Club ya, yang dulunya Jakarta Lawyers Club. Kan pernah dengar gak istilah, bapak ini terlalu politis sekali berbicara, kan ada begitu kan? Ya sering kan mbak, politis sekali berbicara. Ada dalam politika itu ada retorika gitu, ngeles. Sebenarnya ngeles itu bukan untuk mengeleskan sesuatu yang tidak benar seharusnya. Retorika dalam apa ya, mengelesnya itu harusnya menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, harusnya begitu. Tapi sekarang kesannya terbalik, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Jadi kesannya seperti buruk gitu, seharusnya tidak gitu. Itulah yang saya bilang dalam konteks politik. Lalu kembali lagi ke topik kita, melakukan beberapa perundingan, membuat beberapa kali perjanjian pada sebelum setelah proklamasi sebagai salah satu kemerdekaan dengan kedaulatan. Jadi dalam konteks politik itu, itulah konteks-konteks yang harusnya baik gitu, good, baik gitu dilihat dan diwujudkan. Itulah tugas kita sebagai seorang yang kaum terdidik ya, saya bisa katakan kaum terdidik, kaum yang betul-betul merindukan bahwa kita bisa mulai nih, politik sebenarnya nggak buruk, politik itu sebenarnya nggak jorok. Realitanya memang kita lihat seperti itu, tapi kita sebagai kaum yang terdidik, kita harus memperbaiki yang salah gitu. Saya nggak tahu, tapi saya selalu percaya gitu, yakin gitu, kalau mbak-mbak yang ada di sini juga mungkin nggak di kitanya sebagai orang yang akan terjun dalam dunia politik, tapi mungkin anaknya, mungkin saudaranya laki-laki, atau mungkin saudaranya perempuan. Kita bisa membimbing, mengajari mereka bukan seperti itu sebenarnya politik gitu, tapi seperti ini. Inilah yang harusnya kita wujudkan. Apalagi dalam konteks berbangsa bernegara, dinamika politik kita tuh wah ekstrim sekali gitu, sangat radikal ya. Bisa sesuatu hal yang sudah betul-betul salah nih kelihatan di TV nih, tapi ngelesnya aktor-aktor politik atau politikus mantap gitu. Itu tidak benar, begini.
padahal sudah jelas itu salah gitu kan, dan sanggup sekali untuk mewakilkan dirinya, untuk mewakilkan rakyat, untuk membenarkan argumentasinya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai Pancasila itu sudah kelihatan rusak dibuat oleh aktor-aktor yang seperti itu. Jadi kita lah sebagai masyarakat yang sudah sadar gitu, terutama dalam pelajaran kita malam hari ini, kita lah yang harus betul-betul mengaktualisasikan. Ya nggak harus idealis gitu, cuman ide-ide itu harus kita realisasikan gitu. Jadi kita rasionalisasikan gitu, kita ukur dalam rasio kita, oh ini sebenarnya harus kita wujudkan gitu. Saya berbicara ini bukan hanya karena saya sebagai tentor PKN atau guru PKN, saya juga harus karena saya seorang, dalam konteks ini ya, tentor PKN. Jadi saya harus betul-betul mengaktualisasikan, mengimplementasikan sesuatu yang saya ajarkan kepada siswa saya. Kalau tidak, itu tidak akan terbukti dalam kehidupan saya, sehingga itu hanya sebagai teori belaka, itu hanya sebagai tuntutan belaka, tuntutan pekerjaan. Yang penting saya dapat gaji dan saya udah gitu. Tidak bisa. Berarti saya membodohi diri saya membohongi diri saya, dan pada akhirnya orang tidak melihat saya sebagai seorang yang jujur, tapi seorang yang omong doang. Begitu Mbak Fitri, Mbak Wahyu, Mbak Cynthia. Lalu kembali lagi dalam konteks geopolitik ya. Geopolitik, dua kata. Pertama geo dan politik. Geo berarti bumi, planet bumi. Politik leksikal, mengandung arti kata sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan pemerintah. Segala urusan yang dikatakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Ini sangat berkaitan dengan ketatanegaraannya dalam negara. Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, determinis, dan kedua, possibilities. Determinis merupakan negara yang letak geografisnya mempengaruhi. Saya ulang ya, negara determinis merupakan negara yang letak geografisnya mempengaruhi peta politik negara tersebut. Negara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit oleh dua negara besar atau adik kuasa, sehingga terjadi pengaruh politik atau kebijakan kedua negara adik kuasa tersebut. Pada pertemuan selanjutnya akan saya kupas tuntas ya, akan saya jelaskan. Cuman ini akan saya overview-nya saja saya akan kasih tahu. Lalu negara possibilities merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berkaitan. Negara possibilities biasanya hanya bersinggungan dalam faktor intern seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer. Oke. Pertemuan besok saya akan jelaskan secara mendetail. Ya Mbak, benar-benar besok kita akan mulai lebih cepat ya. Kita akan mulai pada pukul 8 ya. Kenapa Mbak? Oh jam 9. Oke, nggak masalah Mbak. Baik. Jam 9 ya. Oh ya ampun, kita sudah melewati batas jam mengajarnya. Sudah. Ya kita akan mulai pada pukul 9. Sudah 5 menit lagi sudah menunjukkan pukul 12. Saya pikir untuk kelas kita malam ini kita sudah ya. Dan apapun yang kita pelajari itu semua dapat kita aktualisasikan. Tidak harus semua, tapi paling tidak sama seperti pipa, airnya itu air itu melalui pipa, namun ada sisanya di dalam gitu. Jadi ilmu-ilmu tadi itu nggak terbuang gitu aja gitu, tapi tersimpan gitu, menggenang ya, melekat ya di pipa-pipa itu. Saya pikir sampai situ saja dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini tentang topik kita membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan bagaimana kelas kita malam ini Mbak?
ditemani dengan instrumen musik yang sangat menyejukkan hati dan merilekskan kita. Tapi kita bukan sedang ini ya, terapi ya Mbak ya. Musiknya nggak kedengaran ya. Aduh, berarti saya sur-sur sendiri nih. Tadi katanya kedengaran, sekarang nggak kedengaran. Gimana toh Mbak? Oh begitu. Ya, oke oke. Baik, saya pikir cukup untuk malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada esok hari di jam 9. Dan saya berharap kepada siapa saya bisa percayakan kelas malam hari ini untuk mengirimkan saya nama-nama peserta yang hadir pada kelas kita malam hari ini ke pesan Facebook saya, sehingga saya dapat catat dan saya langsung masukkan daftar penilaian, laporan penilaian saya pada malam hari ini. Kepada siapa ya? Mbak Wahyu bisa, Mbak Fitri bisa, atau Mbak Cynthia yang bisa? Siapa yang bisa nih? Oh, saya percayakan sama Mbak Fitri ya. Oke, Mbak Fitri bersedia. Jadi Mbak Fitri nanti tolong konfirmasi ke saya daftar peserta atau siswa yang hadir pada kelas kita malam hari ini ya. Ya, terima kasih Mbak Fitri atas kerjasamanya. Terima kasih Mbak Wahyu dan Mbak Cynthia dan Mbak apa tadi, Mbak Endang ya. Tadi sudah hadir ya. Cuman kebetulan mungkin ada tugas atau bagaimana, atau masalah kesehatan atau internet, saya tidak tahu. Baik, selamat malam ya Mbak sekalian, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Bagi yang beristirahat silakan beristirahat, bagi yang ingin bekerja kembali silakan melanjutkan pekerjaannya. Selamat malam, dan sebelumnya kita tutup juga kelas kita malam hari ini dengan doa. Kita bersikap berdoa. Berdoa selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya bagi yang ingin melanjutkan aktivitasnya. Sampai bertemu besok malam. One on.